Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau sharing tanaman sayur apa sih yang paling mudah dan praktis untuk ditanam di pekarangan rumah kita secara organik. Oke, yuk langsung aja kita mulai ya. Tanamannya tuh ini teman-teman. Ini adalah kangkung. Harganya terjangkau banget. 100 gram ini isinya banyak banget, cuma Rp20.000 aja. Dan dia mudah ditanam. Terus dia juga bisa panen berulang. Tetapi sebelum kita tanam, kita perlu lihat hal ini dulu teman-teman. Di sini kita bisa lihat purity atau kemurniannya itu 98%. Terus daya tumbuhnya itu minimal 85%. Jadi tinggi dan mudah ditanam, mudah bertunas gitu. Terus ini nomor lot sih untuk mengenali identitas produk ini di pabrik. Terus yang expired ini yang penting banget teman-teman. Agar kita bisa mendapatkan kangkung yang tumbuh dengan baik dan sehat, kita perlu memperhatikan tanggal kadaluarsa ini teman-teman. Di sini bisa dibaca tanggal kadaluarsanya itu bulan kadaluarsanya Januari 2021. Jadi semua benih-benih ini sudah harus ditanam sebelum Januari 2021 ya teman-teman. Kemudian teman-teman di bagian atasnya juga biasanya ada keterangan untuk masing-masing jenis kangkung yang akan kita tanam. Kayak di sini ini jenisnya cepat tumbuh, 20-25 hari udah bisa panen. Terus dia bisa produksinya tinggi, per hektar bisa sampai 30 ton. Terus dianjurkannya pakai pupuk kandang dan organik serta perairan yang baik. Jadi cocok banget sama media tanam yang akan saya pakai. Tentang media tanamnya ada di pojokan atas video ini ya. Nah, di vlog kemarin saya sudah bagikan media tanam yang paling praktis untuk berkebun di rumah. Media tanam itu sangat cocok sesuai dengan ketentuannya di sini menggunakan media dengan pupuk kandang. Oke, sekarang gimana sih cara tanamnya? Gampang banget. Yuk langsung aja kita praktek. Teman, untuk menanam kangkungnya kita perlu pot. Saya pakai pot ini. Pot ini harganya murah, dulu beli 1000-an kalau nggak salah satunya. Udah lama banget saya beli ini, belum saya pakai karena kemarin keburu hamil jadi nggak bisa berkebun lagi. Ini kayak gini. Ukurannya kecil karena rumah saya juga mungil. Nah, karena ini ada lubang-lubangnya nih, kalau dimasukin media tanam nanti dia akan hilang karena kesiram air, dia akan hilang. Untuk mengatasinya saya gunakan baju bekas atau apapun, kain bekas apapun bisa. Kalau ini saya mau pakai ini apa ya, ini lap ilernya Sam-Sam. Jadi daripada nggak jadi apa-apa, mau kasih orang juga sungkan ya, karena lap iler pastinya kan nggak higienis. So saya pakai untuk tutup di bawah sana. Kalau tebal boleh sih dilepas. Ini tujuannya apa? Supaya dia jaga media tanamnya nggak keluar, terus jaga air tetap di dalam, terus bantu ngatasi sampah juga, dan bikin di dalam tetap lembab. Kangkung itu perlu tetap lembab teman-teman, airnya cukup banyak gitu loh. Jadi kalau ada ini dia akan ketahan airnya di kain ini. Oke, sekarang tinggal diisi media tanamnya. Supaya tetap higienis, saya pakai alat-alat berkebun kayak gini. Kecil aja karena saya berkebun di rumah teman-teman. Jadi pakai ini. Kalau teman-teman mau beli juga, linknya udah saya taruh di deskripsi video ini ya teman-teman. Ini, terus kita isi dengan media tanam. Nah, gini. Tapi sebetulnya mau pakai sendok bekas, pakai apapun juga bisa sih teman-teman. Cuma saya lagi pengen yang unyu-unyu aja, terus saya lihat lucu jadi saya beli. Teman-teman, kalau ngelakuin ini bareng anak-anak bakalan lebih seru nih. Mereka nggak akan ngerasa lagi bekerja untuk berkebun. Mereka ngerasanya itu lagi main-main aja, sendok-sendokin media tanam, masukin dalam pot. Jadi asik banget ajakin mereka main kayak gini. Nah teman-teman, ini ada beberapa pot yang udah saya isi dengan media tanam. Terus langkah berikutnya kita buka kemasannya ini.
Pastikan tangan kita kering, guntingnya juga kering ya teman-teman. Soalnya benih itu nggak boleh kena lembab. Kalau kena lembab, dia bisa berkecambah atau nanti bisa juga berjamur. Teman yang belum pernah lihat biji kangkung tuh kayak gini teman-teman, kecil-kecil banget. Jadi di dalamnya ini ya 20.000 tuh isinya banyak banget tuh teman-teman. Tuh, banyak banget kan teman-teman. Terus untuk tanamnya ke pot gimana? Gampang banget. Kita bikin lubang dulu. Nah, pakai alat ini kita bikin lubang di sini. Oleh 5. Terus masing-masing lubang kita isi dengan 2-3 biji. Nah, kalau kita ajak anak-anak main kayak gini, mereka nggak akan terasa lagi belajar hitung-hitungan. Bijinya 1, bijinya 2, bijinya 3, kayak gitu. Cuma kalau masih terlalu kecil, mungkin hati-hati kalau sampai dia jorok masukin apapun ke mulutnya ya, Mams. Kalau udah 3 tahun kayak Sem-Sem sih, kayaknya udah aman. Kalau lebih kecil mungkin harus lebih diperhatikan ya. Mungkin ayah yang melakukan langkah ini bersama kakak, sedangkan mama bersama adik lihat aja. Nanti bantu siram-siram. Ini juga sama, isinya 2 atau 3. Kenapa cuma isi segitu? Soalnya potnya kan kecil. Jadi pengen pertumbuhan kangkungnya tetap bagus, nggak boleh terlalu padat. Kalau terlalu padat nanti dia rebutan unsur hara dan media tanam, dan akhirnya kerdil atau tidak tumbuh dengan baik. Pastikan bijinya kangkung itu tertanam di media tanam sekitar 1-1,5 cm. Jangan terlalu dalam, jangan juga terlalu ke atas. Kalau terlalu dalam nanti dia susah tumbuh. Perjuangan ke atasnya terlalu berat. Kalau terlalu dangkal, dia bisa diambil sama burung atau hewan-hewan lain yang suka makanin biji-bijian. Kalau tanam-tanam sama anak, memang perlu sedikit trik ya supaya nggak bosan. Mungkin balapan tanamnya atau balapan masukin biji tanpa keluar dari lubangnya kayak gitu. Namanya juga anak-anak ya. Nah, karena biji kangkungnya banyak dan potnya saya juga punya banyak, saya tanam sekalian banyak. Jadi nanti pas lagi perlu kangkung, nggak perlu beli-beli jauh-jauh, jadiin susah-susah. Tapi petik dari rumah, kangkung yang masih sangat segar. Enak banget loh. Rasanya kangkung yang baru dipetik itu jauh lebih enak daripada yang sudah disimpan atau yang sudah dipetik beberapa waktu yang lalu. Ini dia tadi teman-teman, udah dikasih benih juga di dalamnya. Ya rame. Dan juga yang gede-gede kayak gini. Makin gede kayak gini, isinya kangkung bisa makin banyak teman-teman. Apalagi dia juga lebih dalam ya, medianya lebih banyak. Jadi satu ini bisa isi sampai 40 mungkin bisa ya. Ini karena 2 kalinya tadi, isinya masing-masing bisa 4, bisa 6. Ini kecil banget, tadi satu lubang isi 2 atau 3. Oke, langkah berikutnya sekarang kita siram air. Nah, kemudian kita siram air teman-teman, tapi hati-hati karena ini masih kecil-kecil banget, airnya juga harus pelan-pelan aja. Boleh juga sih pakai bagor yang bentuknya spray-spray gitu, boleh. Nah, perhatikan juga percikannya ya, jadi jangan langsung disiram gitu. Nanti bijinya posisinya nggak bagus dan berantakan. Ini bagus pakai bagor sih, tapi belum ada, nggak apa-apa pakai ini dulu. Kemarin pas pindahan pada rusak teman-teman. Kalau sudah bertunas juga sama ya teman-teman. Jangan langsung disiram air, diguyur kayak gitu. Nanti tunasnya pada patah dan kita gagal panen. Tapi kalau dikasih sedikit-sedikit gini, itu nggak apa-apa kok. Makin besar dia akan makin kuat, kena terjangan air juga lumayan kuat. Nah teman-teman, oke ini udah saya siram. Nanti sore akan saya siram lagi.
Jadi sehari dia perlu disiram 2 kali karena kangkung perlu air yang banyak. Terus yang harus diperhatikan adalah selama dia belum bertunas, jangan diletakkan di tempat yang full sun atau mataharinya full seharian, itu jangan dulu. Nanti kalau dia udah bertunas, baru pelan-pelan dikenalkan dengan sinar matahari. Awalnya dari pagi hari dulu, pelan-pelan sampai akhirnya dia bisa kena sinar matahari seharian. Selain air dan juga matahari, yang harus diperhatikan lagi adalah soal hujan. Usahakan dia jangan kena hujan yang sangat deras, karena batang kangkung itu tidak terlalu kuat kena hantaman air hujan. Ini saya letakkan di bawah pohon yang cukup rindang, sehingga dia nggak kena sinar matahari, dan hujannya nanti dia nggak kena langsung, supaya aman benihnya dan juga aman kalau dia udah bertunas. Nah, kalau sudah agak besar, nanti akan saya pindahkan di tempat yang kena sinar matahari full sun. Oke, kayaknya seri saya kali ini tentang cara menanam kangkung ini dulu, dan akan saya sambung di vlog-vlog berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng. Sampai ketemu lagi.